Bersaksi cinta di atas cinta, dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi, berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu, terukir merdu, tertulis dalam sajadah cinta, tetapkan pilihan. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, serta para pengikutnya. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat nanti di yaumil kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga sama-sama kita doakan acara pada pagi hari ini akad nikah dari saudara Angga dan saudari Sundari semoga berjalan dengan lancar dan Allah memberkahi acara ini sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan nama saya Satria Winata yang akan memandu serangkaian acara pada hari ini, acara akad nikah hingga akhir acara nanti. Maka dari itu, untuk memulai dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mendengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda kami, Haikal Pradiansa Siregar. Kepada Ananda kami persilakan.
Kami ucapkan kepada Ananda kami Haikal Pradyansa Siregar yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, ini akan masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu prosesi akad nikah antara saudara Angga Febria, putra tercinta dari almarhum Bapak Misdi dan Ibu Nurhayati, dan saudari Sundari Jumairah, putri tersayang dari almarhum Bapak Supardi dan Ibu Sri Nurhayati. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Penghulu Al-Ustaz Khalid Maksum SHI untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kemudian kami persilakan kepada saudara kami Muhammad Rizky Wahyudi ST yang bertindak selaku wali nikah pada hari ini untuk mengambil posisi. Dan terakhir kami persilakan kepada Ustadz Wagiman SAG sebagai saksi dari pihak mempelai wanita, dan Ustadz Dr. Handus Pujianto sebagai saksi dari pihak mempelai pria. Kami persilakan. Bila mana nanti akad nikah telah berlangsung dan Bapak Ibu mungkin yang ingin mendokumentasikan, mohon untuk tidak mendekati meja akad nikah. Dan berikutnya sebagai informasi tambahan, ketika akad nikah sudah dinyatakan sah oleh para kedua saksi, harap semua yang mengucapkan alhamdulillah dan doa yang terbaik, jangan tepuk tangan. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ini sudah ada Bapak Penghulu, mari segera kita nikahkan. Selanjutnya, prosesi akad nikah kami serahkan kepada Bapak Penghulu Al-Ustaz Khalid Maksum SH. Silakan. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا وتكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة.
Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati guru-guru kita, orang-orang tua kita. Yang sama kita hormati sesepuh-sesepuh kita. Yang kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, kedua keluarga besar dari kedua mempelai. Yang sama-sama kita hormati para tamu dan undangan. Kemudian yang sangat berbahagia Saudara Angga Febrian bin Bapak Misdi dan Saudari Sundari Jumairah binti Bapak Supardi almarhum. Umumnya kita yang berhadir di majlis yang mulia, semoga Allah curahkan rahmat dan sayangnya kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Bersyukurlah kita kepadanya atas limpahan nikmat, kesehatan, kesempatan. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, hari ini hari Ahad bertepatan dengan 17 November tahun 2024. Bertepatan dengan 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Direncanakan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sekarang di jam saya 8:35 ya. Setelah ini saya ada tugas lagi menikahkan di Pama. Maka Angga ikan sepat ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Bapak dan Ibu, sebagai yang ditugaskan negara untuk mencatat, memimpin dan memanduakan nikah ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa pernikahan ini dilandaskan dengan syarat rukun. Dan rukun pernikahan Angga dalam fikih kita itu ada 5 ya. Yang pertama calon suami az-zawju. Kemudian yang kedua al-waliyu. Az-zawju dan al-waliyu dalam fikih disebut dengan al-aqidan, dua pihak yang berakad. Memang yang nikah kamu sama Sundari, tapi Sundari nggak bisa nikahkan dirinya sendiri. Dia harus dinikahkan oleh walinya. Dan wali nomor 1 adalah ayah kandung. Ayah kandungnya Bapak Supardi sudah berpulang. Maka nomor 2 kakek kandung. Kakeknya pun sudah berpulang. Nah, ada juga buyut. Buyutnya apa lagi? Maka kalau 1, 2, 3 tak ada, masuklah kepada urutan yang keempat, yaitu saudara kandung. Dan saudara kandungnya alhamdulillah sudah hadir di majelis ini, Muhammad Rizki Rizki Wahyudi ya. Baik, Angga Febrian sehat? Nah, alhamdulillah ya. Udah sarapan? Udah. Berarti semangat ya. Udah mandi? Mana tahu kata orang Jawa jangan mandi pengantin. Belum mandi udah mandi aja hujan juga kan. Baik, sehat ya? Siap akan nikah? Insyaallah. Udah hafal? Belum? Jadi kalau 3 kali nggak hafal, gimana nih? Ganti pengantin? Ya. Nanti kalau nggak hafal juga saya catatkan ya. Baik, Rizky sehat? Udah nikah? Belum. Ini yang nikah kakak atau adik? Oh kakak. Udah dihafal-hafal yang mau diucapkan? Udah. Sampai ngasih kopi aja? Enggak ada. Oh, dari YouTube. Dari nanti lah. Namanya zaman now ya. Yang ketiga, az-zaujah, calon istri. Calon istri adalah Sundari Jumairah ya. Banyak ku tengok cewek-cewek di sini. Yang mana? Jilbab hijau, jilbab oranye, apa coklat? Oh, jilbab putih. Oh, iya. Angga ajak tengok. Tengok lagi. Udah pas. Saya punya orang. Tapi aku kenal Sundari biasa berkacamata. Hari ini enggak. Tapi dia lihat ya. Nah, yang keempat asyahidah, 2 orang saksi. 2 orang saksi ya sudah tidak kita ragukan kredibilitasnya ya. Dalam syariat disebut syahidani al-adilan ya. 2 orang saksi yang adil, syahidain adilin.
Ustadz Goniman selaku pamannya, dan yang kedua Pak Guru kita Bapak Pujianto. Bapak dan Ibu, meskipun saksi yang dicatat 2 orang, tapi kita yang hadir ini semua adalah saksi yang turut menyaksikan akad nikahnya Angga dan Sunda. Yang terakhir sihon, ya, rukun yang terakhir sihon, ijab kabul, ya. Nanti Rizky manggil calon abang iparnya. Siapa namanya? Angga Febrian. Jawab saya Lik, ya. Ini maharnya Sundari yang minta atau Angga yang kasih? Sundari yang minta. Kenapa kok 2,9? Pas ditanggung ya 29 rupanya. Tak pas juga. Ya. Atau genapkan 3 aja kali. Nah, 2,9 cukup ya. Insyaallah. Wanita terbaik itu Angga, yang baik akhlaknya dan mudah urusannya waktu nikah. Ya, 2,9 Allah Akbar. Ya, dapat kayak si Sundari cuma 2,9. Ya, alhamdulillah. Baik. Baik, Pak, siapa namanya ini? Pak Depi. Sundari, bentar ya, biar saya pandu. Pegang Sundari, pegang dulu. Pak Depi ikuti saya. Gak usah nengok saya. Baik, Sundari pegang. Ikuti Pak Depi, bismillahirrahmanirrahim. Sundari Jumaira. Jawab. Saya serahkan kepadamu. Saya serahkan kepadamu. Mahar yang kau minta dari abangku. Angga Febrian. Sebagai mahar dalam pernikahan kalian 2,9 gram emas tunai ikhlas lillahi ta'ala. Jawab Sundari, bismillahirrahmanirrahim. Saya terima mahar yang saya minta dari Angga Febrian dalam pernikahan kami. Sebutkan 2,9 tunai ikhlas lillahi ta'ala. Salam. Makasih ya Depi. Cipika-cipika. Calon ya. Angga datang imahnya, bersimpu sama dia, cium tangannya, mohon doa restunya. Salam maknya, cium tangannya, minta doa restunya. Jadi Sundari dinikahkan adiknya ya, adiknya walinya ya. Saudara laki-laki ada satu lagi Pak. Ini. Itu Goro. Izin ya Goro ya. Sama-sama kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada kita semua, mari sama-sama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya beristighfar, mohon ampun kita kepada Allah. Mudah-mudahan berkah istighfar pernikahannya Angga dan Sundari berjalan dengan lancar sesuai harapan kita bersama. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa syuhada was-salihin wal ulama min al-fuqaha wal mujtahidin wal mufassirin wal muhaddithin al-'amilin wa khususan ila hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa li aqdi nikah akhina Angga Febrian bin Bisdi wa ukhtina Sundari Jumairah binti Subardi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki
ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. فقال تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات. فقال تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak dan Ibu, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Semoga kita semua telah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian daripada itu, Angga, Sundari dan kepada kita semua, ketahuilah bahwa Allah halalkan nikah dan Allah perintahkan itu kepada kita. Allah haramkan zina dan Allah sebut zina sebagai fahisyah, perbuatan yang keji, wasa'a sabila dan seburuk-buruknya jalan. Semoga Angga dan Sundari selamatlah kamu berdua dari buruknya fitnah perbuatan zina dengan akad nikah kamu berdua pada pagi hari. Amin ya rabbal alamin. Angkat pegang mic-nya. Ya, dan salawat salam kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Silakan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Angga, nikah ini ibadahnya, maka awali dengan niat. Niat itu tempatnya di dalam hati. Berniat kamu dalam hati, nikah sama saudari karena Allah dan mohon tuntunan Allah ke surganya, jauhkan dari neraka. Silakan. Saudari Angga Febrian, saya nikahkan kepadamu kakak kandung saya, Sundari Jumairah binti Supardi, maharnya 2,9 gram emas tunai. Saya terima nikah Sundari Jumairah, maharnya Angga Febrian, saya saya nikahkan kepadamu
kakak kandung saya Sundari Jumairo binti Supardi, maharnya 2,9 gram emas tunai. Saya terima nikah Sundari Jumairo binti Supardi, maharnya 2,9 gram emas tunai. Angga Febrian, Saya nikahkan kepadamu kakak kandung saya Sundari Jumairo binti Supardi, maharnya 2,9 gram emas tunai. Saya terima nikah Sundari Jumairo binti Supardi, maharnya 2,9 gram emas tunai. Barakallahu laka ya Angga Febrian wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Angga Febrian, semoga Allah memberkahi hidupmu, semoga kamu dan Sundari disatukan Allah dalam kebaikan, semoga kamu berdua dikumpulkan senantiasa di bawah naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Angga, Sundari di situ aja atau turun kemari? Sini pun boleh, jadi boleh. Sundari, mari. Sundari sini. Angga, letakkan dulu itu, hadap-hadapan dulu sama si Sundari hadap suaminya. Doakan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku bermohon kepadamu kebaikan istriku ini dan kebaikan yang ada padanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan dan keburukan yang ada padanya. Terus doakan suami istrimu yang baik-baik dan rumah tanggamu doakan yang baik-baik. Biar kami mengaminkan doa. Ya Allah, segala ya Allah. Udah. Aku pun akhirnya dalam hati. Doa dalam hati. Ya. Enggak. Kalau saya suruh cium istrinya mau? Mau apa? Hah? Mau kali berpar gitu kan? Tapi jangan yang lain-lain dulu ya. Cium keningnya, baca Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka syukur. Angga selamat menjadi suami. Saya nggak banyak pesan. Ya, saya yakin banyak yang akan menyampaikan nasihat kepada kalian berdua. Tinggal lagi saya mengingatkan yang pertama, Sundari jadilah istri solehah. Ya. Sundari berapa umur sekarang? 27 tahun yang lalu Sundari dilahirkan emak. Ya. Bersimbah darah taruhannya, dibesarkan 27 tahun dengan sepenuh sayang dan cinta. Ya. Angga, jaga anak perempuan ini gak gampang. Jaga anak perempuan itu, satu anak perempuan itu lebih repot daripada jaga lembu satu kandang. Berat jaga anak perempuan. Alhamdulillah Angga 27 tahun ini dia sukses dijaga-jaga oleh emaknya dan keluarganya. Relatif setahun yang lalu Pak Adil sudah nggak ada ya, setahun. Berarti maknya jaga dia sendiri setahun. Alhamdulillah sampai di detik ini 27 tahun. Ternyata yang 27 tahun ini Sundari dijaga-jaga oleh emak dan ayahnya, keluarganya. Rumahnya untuk am, rumahnya. Ya,
Maka Anda jangan kecewakan keluarganya, ya, jangan kecewakan keluarga. Make her as a princess in your life. Aku asal nyebut aja itu. Enggak, nyuci baju itu bukan tugasnya, itu tugasnya. Ngepel gosok itu bukan tugasnya, itu tugasnya. Ya, cuci piring bukan tugasnya, tugasnya. Ya salah. Tapi udah saya bilang sama saudari tadi, jadi istri soleh. Karena dia istri soleha, disuruh nyuci, mau nih. Disuruh gosok, oke. Nah, akhirnya lopas juga ya. Saudari, taatnya istri kepada suami dalam Islam luar biasa. Pahalanya besar, pahalanya besar. Ya, bahkan Rasulullah dalam satu hadis itu, "Idza shallat imra'atun salatah wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zaujaha." Perempuan itu cukup sholat 5 waktu ya, cukup puasa Ramadan aja, tapi dia jaga kemaluannya, dia taati suaminya. Kata Rasulullah, dia akan dipersilahkan masuk surga min ayyibabin sya'at, dari pintu mana aja dia mau. Masya Allah, luar biasa. Dan satu lagi, saudari, wanita itu kalau taat sama suaminya, ya, ketaatannya kepada suaminya menggugurkan dosanya. Dan itulah balasan terhebat ketika orang tua kita yang sudah berjasa membesarkan dan mendidik, ya. Maka kalau mau balas jasa bapak mamanya gampang, taat aja suami, ya. Enggak jadi suami soleh, ya. Bukan hanya mencari nafkah, tapi siap jadi uswah, siap jadi contoh teladan bagi istri dan anak. Rasulullah katakan khairukum li ahlihi, sebagai laki-laki yang paling sayang sama bininya, ya. Kalau kau sayang sama binimu, itu adalah yang saya bilang, ya. Menikahi yang dicintai itu halal, ya. Tapi mencintai pernikahan atau mencintai yang dinikahi itu satu kewajiban. Saya ulang, menikahi yang dicintai itu harapan, ya kalau ya. Tapi mencintai yang dinikahi itu kewajiban. Maka cintai dia, ya. Dicintailah dia karena cinta. Jangan dia kau cintai karena cantiknya. Cantiklah dia karena cintamu, bukan dia kau cintai karena cantik, ya. Jangan kecewakan dia. Jadi suami yang soleh, ya. Kalian dua-dua kayak saya waktu nikah. Waktu saya nikah dulu mak sudah nggak ada, ya. Si Sudari ayah sudah nggak ada, si Angga juga ayah sudah nggak ada, ya. Sama-sama lah doakan mereka berdua, ya. Dulu doanya Angga sendiri, sekarang ikut istri. Itu walaupun sudah nggak ada, Angga Sudari itu tetap berdoa. Saya dengan apa? Dengan doa. Tetap berbakti sama beliau-beliau. Dengan apa? Doa. Doa anak memuliakan orang tua. Orang tua ada yang nanti bertanya kepada malaikat, hebat kali kemuliaan diberikan. Anda lihat, dari mana aku dapat ini wahai malaikat? Kata malaikat, bijuai auladi kalana, dengan doa anak-anakku untuk, maka doakan Pak Papi, doakan Pak Istri, ya. Maka Bu Nur Hayati sama-sama Nur Hayati Pak Pak Istri juga Pak Istri, ya. Salah satu Pak Istri. Bu Sri Nur Hayati itu sekarang jadi mahram, bahkan beliau mahram selamanya. Ya, muliakan beliau, ya. Kalau nggak karena dilahirkan beliau, nggak dapat rasulnya, ya. Walaupun kau sayang sama makmu itu kewajibanmu, karena laki-laki kata Rasulullah milik maknya. Siapa yang paling beratas dari seorang wanita? Suaminya. Siapa yang paling beratas dari seorang laki-laki? Maknya, ya. Jangan berkurang sayangmu sama Bu Nur Hayati gara-gara kau nikah sama suami. Saudari, jangan kau kompor-kompori dia untuk benci orang. Ya. Saudari, kalau kau tinggal sama si Angga di rumah sendiri, datang makmu kau servis, datang mertuamu juga kau servis. Jangan kau beda-beda. Jangan kalau makmu datang semua kau tawar, ayam geprek, remes, pecah, semua kau tawar. Tapi kalau mertuamu yang datang, udah tahu dia udah tua, giginya pun palsu,
Kau masak tiap hari sambal kacang tanah. Apalah dimun-munnya aja. Udah sambal kacang tanah, gulingnya guling hijau pula kau. Jangan ya. Kau servis makmu, kau servis mertua. Ya, dua-dua dimuliakan. Karena mereka adalah wanita-wanita luar biasa. Ya, di telapak kaki mereka surga kita. Saudari, tetap di Ibu Sri Nur Hayati, di telapak dialah surga. Tapi bedanya mulai hari ini, saudari, kunci surgamu ada di tangan Angga. Mau dapat kunci itu? Ya, baik-baiklah bersama-sama. Ya. Kemudian Angga, saudari, saya ingatkan aja, perbaiki sholat, perbaiki ibadah. Insya Allah Allah akan perbaiki hidup kalian. Ya. Kemudian yang ketiga pesan saya, belajar terus. Tolak ilmi minal mahdi ilal. Nah, menuntut ilmu itu dari wain sampai ke liang. Nah, ilmu soal perkawinan, ilmu soal bagaimana wudhu yang benar, mandi yang benar, bagaimana jadi istri soleha, bagaimana suami soleh, pelajari terus. Ya, apalagi sekarang the world was in our hand. Dunia udah ada di tangan kita. Tinggal searching. Tapi hati-hati jangan salah-salah searching. Yang terakhir pesan saya, ini yang hadir ini orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Itu pada mau datang, mau main-main ke Bukit Kubu, Bukit Lawang, ya, Ustaz gimana mau pergi ke mancing ke nggak jadi gara-gara ya. Pak Ujianto begitu juga ya. Ya, semualah kami. Maka ramahlah sama semua ya. Udah selesai nanti Assalamualaikum ketua tegur, jangan tegur ya. Apalagi jumpa saya saudari ya. Nah, terus kami sering jumpa di fotokopi. Nanti jumpa di tempat bakso, tetap juga tegur Pak Ustaz. Kadang banyak pengantinnya kan. Udah saya nikahkan gini, jumpa di warung bakso tegur pun nggak mau. Takut kali aku minta traktir. Maka Angga sama saudari dengar ini. Kalau kalian tegur saya, aku yang traktir kalian. Ya, oke ya. Baik, udah tangan. Istiqomah cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia, naluriku berkata, di penantianmu wahai rasa, teguh satu pilihan, memenuh separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Bersaksi cinta di atas cinta, dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi, berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu, terukir merdu, tertulis dalam sajadah cinta. Tetapkan pilihan sebagai teman, kekal abadi hingga akhir zaman. Istiqoroh cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia, naluriku berkata, di penantianmu wahai rasa, teguh satu pilihan,
cinta. Bukunya udah dipegang ya. Sundari dengan Abda, ini buku kami serahkan sebagai tanda bahwa nikahnya sudah sah secara agama dan insya Allah secara negara dan sudah dicatat di negara. Saya minta jaga ini jangan hilang. Saat ini buku itu lah yang perempuan warna hijau, yang laki-laki warna coklat. Tapi insya Allah bulan depan atau tahun 2025 laki-laki perempuan bukunya sama-sama warna hijau. Makanya Irish Bella waktu nikah itu viral dia bahwa buku nikahnya hijau dua-dua. Karena di Jakarta udah berlaku yang hijau dua-dua. Nah, sekarang masih coklat laki-laki, hijau perempuan. Buku nikah dikasih negara dua, maka simpan masing-masing. Punya saudari simpan sama mama, punya Angga itu yang lepas bawah. Kalau mau fotokopi pun satu aja, kan isinya sama. Kalau dia ditimpan dua-dua marah dia, pala dia dibakarnya dulu. Nah, nanti kalau kau yang nyimpan dua-dua, nanti kau campakkan ke sugi dua-dua. Simpan masing-masing aja, ya. Itu saran saya. Kalau mau ikut ya terserah, kalau mau ikut ya terserah. Ya, Angga jaga ini buku, jangan kau gadingkan, jangan kau perpanjang kayak sini. Nggak boleh memperpanjang buku ini kalau tahu sudah. Ya, baik. Saya tidak baca doa lagi. Karena doa sudah saya sampaikan langsung ke Angga pun tadi sudah berdoa. Insyaallah itu doa. Ya, kita tutup majelis ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Insyaallah kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mengucapkan barakallahu wa baraka alaikuma wa jama'a bainakum bil khair. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, tepat hari ini tanggal 17 November 2024 telah berlangsung pernikahan ijab dan kabul antara saudara Angga Febrian dengan Sundari Jumairah. Marilah kita doakan sama-sama semoga kedua pengantin baru ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dirindu surga dan mendapatkan sebuah wasilah yaitu ingin melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi. Dan mari sama-sama kita doakan agar keturunan nantinya segera diberi Allah Subhanahu wa taala keturunan yang saleh dan salehah menjadi penerus harapan dari keduanya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Deg-degan ya? Tunggu dulu ya. Baik, acara berikutnya kita akan menyaksikan penyerahan mahar dan juga pemasangan cincin dari saudara Angga Febrian kepada saudari Sundari Jumairah. Mohon kepada keluarga untuk menyiapkan. Berikutnya kita masuk acara yaitu sungkeman. Kami persilakan kepada ibunda dari kedua mempelai untuk duduk di tempat yang telah kami sediakan. Ibu Nur Hayati dan Ibu Sri Nur Hayati, silakan maju ke depan. Hati yang satu harus berbagi rasa. Semoga selalu dalam tuntunannya.
memberikan doa terbaik kepada pengantin. Bapak Ibu berbahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama kita ketahui bahwa pernikahan adalah salah satu bentuk ajaran Islam yang mana merupakan sunnah dari Rasulullah SAW untuk melangsungkan keturunannya dan tentu untuk meneruskan risalah beliau. Maka dari itu kita akan sama-sama mendengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Ustaz Kusnadi Orozi dan nanti akan langsung tutup dengan doa. Kepada Ustaz Kusnadi, kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa 'amalin la yanfa'u. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat, yang telah mencurahkan kebaikan kepada kita semua. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada kedua kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta seluruh mukmin dan mukminat yang ittiba kepada beliau, yang menjalankan sunnahnya dan yang menjalankan apa yang telah diwasiatkan oleh beliau. Yang kami hormati para orang tua kami, para sesepuh, para ustaz kalian, ketua BKM atau yang mewakili, kemudian juga kepada keluarga, terutama saudara kami yang melangsungkan akad nikah, saudara Angga Febri dan saudari-saudari Jumairah. Alhamdulillah, di pertemuan yang berbahagia ini mungkin sedikit saja kami hanya menyampaikan nasihat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Bapak Penghulu, sedikit nasihat dari beliau, dan barangkali ini mungkin bisa menjadi nasihat bagi kita atau bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah lama berumah tangga. Yang disampaikan oleh beliau dalam Haji Wada. Haji Wada ini haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan di dalam Haji Wada itu ada nasihat. Sebenarnya nasihat Nabi itu panjang sekali, dan itu berkaitan dengan banyak hal. Salah satunya adalah berkaitan dengan nasihat kepada laki-laki. Apa kata beliau? Beliau mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Perlakukanlah perempuan itu, wanita itu atau istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa innahunna awanun indakum. Nabi mengatakan sesungguhnya mereka itu, yaitu para istri itu adalah awanun. Nabi mengatakan mereka itu tawanan. Jadi bukan tawanan dalam arti sebenarnya, tetapi mereka itu adalah orang-orang atau wanita yang telah diambil dari ayah dan ibunya, kemudian dibawa ke sebuah tempat, ke rumah yang dipilihkan oleh suami. Kenapa Nabi mengatakan awanun? Awanan karena seorang istri dia tidak bisa keluar rumah kecuali izin suami. Ketika dia berada di dalam rumah maka dia menjaga harta suami. Ketika dia sudah berumah tangga maka dia menjaga kehormatan suami. Jadi dia tidak bisa melakukan sesuatu kecuali suami memberikan izin kepada dirinya. Kemudian kenapa Nabi mengatakan tawanan? Karena kewajiban suami adalah memperlakukan dia dengan cara yang paling baik, memenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya. Apa yang dia inginkan maka mesti dipenuhi oleh suami. Ketika kemudian suami mampu untuk menunaikan hak-haknya mesti dijaga. Karena Nabi memberikan penekanan penting kepada seorang suami untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang baik. Dan itu sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan perlakukanlah mereka, yaitu para istri itu bil ma'ruf. Ma'ruf itu bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban. Jadi kalau suami kewajibannya memberi nafkah, tidak hanya memberi nafkah, tetapi seorang suami itu dia diperintahkan oleh syariat berbuat lebih daripada itu. Jadi lebih dari sekedar kewajiban. Karenanya para sahabat itu ketika tanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, Nabi itu seperti apa di rumah? Karena mereka tahu bahwa Nabi ini adalah seorang Rasul, kemudian seorang pemimpin yang kesehariannya itu mengurusi banyak hal. Tetapi kalau di rumah bagaimana itu Nabi? Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi itu kalau beliau
bajunya robek itu beliau menjahitnya sendiri. Kalau sandalnya putus maka beliau memperbaikinya sendiri. Kalau di rumah beliau itu membantu meringankan keluarganya. Jadi Nabi ini meskipun beliau itu posisinya sebagai seorang suami yang punya hak ya, memerintahkan istri, meminta istri untuk melakukan sesuatu seperti memasak dan lain-lain, tetapi Nabi ini beliau tahu persis bagaimana memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf. Tidak hanya menunaikan kewajiban, tetapi memperlakukan mereka lebih daripada sekedar kewajiban. Nah, itu bagaimana cara Nabi itu memperlakukan istri. Karenanya seorang suami, karena Allah itu memberikan dia tanggung jawab yang besar, Allah menaikkan derajatnya 1 derajat di atas perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu mereka adalah qawwam. Qawwam itu pemimpin yang dia punya hak untuk ditaati. Itu Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu ketika pulang dari Syam, dari Palestina, itu beliau menceritakan kepada Rasul, ya Rasulullah, itu di Syam itu orang-orang mereka para penduduk di sana itu mereka menghormati bahkan sampai sujud-sujud kepada pemuka agama mereka. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka samiul du'a. Allahumma barik lahum. Allahumma ijma' bihima bi khair. Allahumma hab lahum dhurriyyatan thayyibatan. Allahumma hab lahum awladan salihan alladziina yahmiluna al-yaqata ila al-islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah khairan yang diucapkan kepada Ustaz Dewan sudah memberikan sebuah amunisi atau sebuah kado istimewa bagi kedua pengantin. Semoga kita semua yang hadir di sini bisa mengambil manfaat dan hikmah dari apa yang telah sampaikan oleh Ustaz tadi. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita akan masuk ke sesi foto pengantin dan keluarga inti. Ribuan malam menatap bintang dan harapan, dan ribuan siang menahan terik penantian. Mungkin Tuhan ingin kita sama-sama untuk mencari saling merindukan dalam doa-doa mendekatkan jarak kita. Tuhan sangat berbahagia. Dan berikutnya kita akan mendengarkan kata sebutan dari perwakilan pengantin ya, yaitu Dr. Hanus Pak Pujianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ucapan yang terindah pada pagi hari ini adalah kata-kata yang lahir dari lubuk hati kita mendalam, ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.
kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terlalu banyak nikmat yang diberikan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama kelezatan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan waktu. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan obat penerang kepada kita umatnya melalui warisan yang terbesar Al-Quran dan Hadis. Yang kami muliakan keluarga besar dari desa kami, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sidang perjalanan akad nikah yang telah terlaksana. Pada pagi hari ini kami mewakili dari keluarga besar almarhum bapak kami Misti dan Ibu Nurhayati. Acara demi acara telah kita lakukan, insya Allah kewajiban kita yang menjalankan akad nikah tadi. Begitu banyak nasihat dan bimbingan. Semua kita yang hadir ini mengharap pada akad nikah pada hari ini, begitu tadi mempelai laki-laki menerima akad nikah, maka para malaikat rahmat ungkapan akad nikah itu ditariklah ke lauh mahfuz Allah. Tercatatlah pada hari ini suami dan istri yang baru di hadapan lauh mahfuz. Bergetarlah alam aras, apalagi tadi pernikahannya di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ambil di celah-celah kesempatan tadi dan kesepakatan oleh keluarga mempelai perempuan. Pada hari ini pun kami akan menyerahkanlah putra kami Angga Febrian sementara kepada pihak mempelai wanita. Jadi nanti tidak ada lagi serah terima. Jam berapa nanti acara marhaban dan seterusnya, mungkin kondisi tadi sudah kami bicarakan kepada Pak Wakiman. Mungkin ada keluarga besar atau keluarga besar dari mempelai laki-laki mempunyai urusan dan sebagainya. Tadi dari pihak keluarga besar telah mengizinkan mereka meninggalkan tempat ini. Jadi pada pagi hari ini nanti begitu kami sebagaimana tidak ada lagi serah-serahan, kami serahkanlah sementara kepada ibunda di rumah ini, di rumah Allah ini, anak kami Angga Febrian, ya, sebagai seorang suami yang telah beristri, yang telah diangkat nikahkan. Jadi mungkin nanti di sana ibu, mungkin nanti anak kami Angga usia memang sudah dikatakan sudah pas untuk rumah tangga, tapi pengalaman berumah tangga itu baru nyarilah diperolehnya. Begitu tadi dia mengakad nikah, dia terpandanglah punya tanggung jawab seorang istri. Jadi nanti ibu selama anak kami tinggal di rumah, ya ibu bimbinglah, ibu arahkanlah supaya nanti insyaallah dia menjadi imam yang terbaik, sebagai imam yang terbaik menjadi amanah keluarga. Semua dambaan kita orang-orang tua satulah cita-cita kita, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi tak bosannya kita memanjatkan puji syukur, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah pencipta alam semesta. Sampai dan saat ini Allah masih memberikan nikmat umur, kesehatan, keselamatan, waktu, sama hadir berkumpul di keluarga kami Bapak Suwardi dan Nur Hayati untuk melaksanakan akad nikah di masjid kami, Masjid Baitullah, rumah Allah dengan kasih sayang. Rangkaian-rangkaian kasih akad nikah sudah dilaksanakan, insyaallah mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Selawat dan doa
sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat dan insya Allah kita pengikutnya telah membawa umat manusia ila zulumati ila nur, zaman kegelapan terang benderang iman Islam yang sama kita nikmati. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini rangkaian sunnahnya sudah sebagai besar kita laksanakan, bersilaturahmi, bertatap muka, mempererat ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan sunnah Rasul, yaitu akad nikah putra dan putri kita terlaksana dengan baik, dengan sempurna, dengan tidak kurang satu apa. Tentu dengan suatu harapan bersama pasangan yang baru ini menjadi pasangan sakinah, artinya penuh ketenangan, mawaddah, penuh kecintaan, rahmat tercurah kepada mereka. Dan doa-doa yang sudah kita munajatkan oleh tuan guru kita beserta kita bersama dan yang kita bersama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang melimpah ruah, apakah dalam bentuk tempat tinggal, pekerjaan yang bagus, anak keturunan yang soleh dan bersoleh, waktu taat kepada Rasulnya, kepada ibu bapaknya, berguna nanti bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsanya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rangkaian kata yang paling indah yang dapat kami sampaikan sebagai waktu terbesar orang tua kami, abang kami, saya adalah adik terkecil dari 9 dan kami tinggal 3 orang. Abang saya Pak Rimin dan abang saya Sukarman, dan tadi yang baca itu cucunya, dan ini juga anak Sukarman dari Angkasa Seraya. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran sebagaimana telah disepakati bersama. 17 hari lalu kita silaturahmi melaksanakan dalam bentuk lamaran dan antara sekaligus dan menentukan, dan alhamdulillah doa-doa kita diijabah Allah dengan ikhlas. Kita diberikan umur yang panjang, kesehatan, kekurangan rezeki, sehingga apapun yang kita buat ini terlaksana dengan baik dan sempurna, dengan tidak kurang satu apapun. Atas kebaikan kita bersama, mudah-mudahan Allah SWT yang maha baik akan membalas kita pahala yang berlipat ganda, diberikan umur yang panjang, sehat selalu, kepada kita sakinah, mawaddah, warahmah. Daripada itu, tak bosan-bosannya kami juga menyampaikan permohonan maaf dalam penempatan penyambutan fasilitas semua yang kami berikan kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tadi sudah disampaikan oleh tuan guru kita bahwa kami tadi berbincang-bincang kecil, mengingat waktu dan kondisi dan menghemat waktu untuk mengadakan penyerahan. Jadi secara simbolis pada hari ini juga kami sepuluh dosa daripada Pak Supadi, Bu Sri Nur Hayati telah menerima anak kami, ada pemberian daripada anak Pak Misdi dan Bu Nur Hayati menjadi anak bagian kami sendiri. Menerima dengan apa? Dan apapun dalam tingkah laku kami menyadari bahwa pasangan yang baru ini di sana sini tentu ada kekurangan. Jadi kekurangan itu sebagai manusia yang baru, sebagaimana kita diciptakan Allah walaupun sana doiban manusia punya kekurangan, maka kekurangan itu kami menerimanya, dan insya Allah itulah tanggung jawab kita bersama untuk melengkapinya, memberikan kata-kata nasihat, memberikan bimbingan agar mereka menjadi pasangan yang bagus, sakinah, mawaddah,